Malam teman-teman, dimanapun kalian berada, aku harap kalian di keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Tetap jalanin prokes, jangan lupa, jangan kendor karena sekarang lagi bahaya banget. Di mana-mana red zone dan kita harus tetap waspada. Oke, sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu pada sore hari ini. Kami akan beribadah, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, kita di masa pandemi ini pasti khawatir ya. Karena banyak sekali kebutuhan kita yang entah gimana caranya tuh kayak tiba-tiba nggak ada gitu. Tapi kita nggak perlu khawatir karena Tuhan tuh punya rencana yang bagus, yang baik untuk kita semua. Dan apa yang nggak pernah kita pikir, apa yang nggak pernah kita lihat, yang nggak pernah kita dengar, itu disediakan sama Tuhan.
sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau yakin dan percaya bahwa janji Tuhan itu selalu pasti dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita apapun yang terjadi di dalam hidup kita.
Tuhan yang turut bekerja di dalam hidup setiap kami, orang-orang muda-Mu di tempat ini dan dimanapun saat ini mereka dapat beribadah dengan cara online. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah masa-masa yang sepertinya belum ada perubahan yang terlalu berarti. Tapi kami percaya Tuhan bahwa sekecil apapun perubahan itu, kami yakini itu adalah sebuah proses yang Tuhan sedang terus kerjakan di dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Bahkan juga di dalam kehidupan setiap daripada kami, orang-orang muda yang berada di dalam sebuah masa yang tidak mudah. Kami tahu Tuhan bahwa ketika Engkau mengizinkan kami harus menghadapi masa-masa pandemik ini, dengan begitu banyaknya keterbatasan yang harus kami alami, kami tidak bisa kuliah dengan bebas seperti yang kami bayangkan sebelumnya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa sebagaimana yang dulu pernah kami lakukan ketika kami bisa bersama-sama berkumpul dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan. Tapi karena pandemik ini, maka segalanya serba dibatasi oleh kenyataan ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tetap baik di dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang tetap memegang kendali atas setiap keadaan yang terjadi. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, kembali belajar dari firman Tuhan. Dan biar di bulan yang baru ini, di hari Sabtu yang pertama di bulan Agustus ini, kami boleh menjadi orang-orang muda yang terus meningkat di dalam pengenalan kami akan Tuhan dan semakin giat di dalam iman kami, dalam kasih dan harap kami kepada Tuhan. Berkati semua tim pelayanan yang sudah terlibat dalam ibadah online pada sore ini, kiranya Engkau memberkati mereka semua di tempat, di posisi mereka melayani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore saudara-saudara, orang-orang muda yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan tentunya tetap punya sukacita di dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara, pada hari ini, hari Sabtu yang pertama di bulan Agustus, kita akan memulai sebuah pembahasan tentang tema firman yang baru. Kalau pada bulan yang lalu kita banyak belajar tentang bagaimana menjadi dewasa. Dan dewasa itu banyak aspeknya ya, banyak sisi-sisi yang kita sudah pelajari bersama, dan saya berharap saudara-saudara, orang-orang muda di tempat ini, Anda semua menjadi orang-orang yang benar-benar dewasa. Bukan hanya secara umur, Anda bertambah usia, setiap tahun kita ini enggak pernah berkurang usia kita, tapi bertambah. Itu berarti kita semakin dewasa. Bukan hanya itu, saudara, tapi biar kita juga menjadi dewasa secara rohani. Jadi bukan lagi kekanak-kanaan, atau bahkan yang lebih celaka lagi, tetap menjadi bayi-bayi rohani saudara, yang selalu ingin susu aja, nggak pernah mau belajar untuk makan sesuatu yang keras. Ya, nah karena itu saya rindu Anda semua sebagai orang-orang muda di tempat ini yang menjadi anggota gereja ini, semua kita menjadi orang-orang muda yang dewasa. Dan hari ini, saudara-saudara, di Sabtu yang pertama ini, atau lebih dulu saya ingin memberikan sebuah keterangan tentang 1 bulan yang akan kita bersama-sama pelajari di tiap hari Sabtunya. Tema 1 bulan bicara mengenai not a fan, ya, atau diberikan sebuah statement yang simple, dikatakan sekedar penggemar atau seorang murid gitu ya. Kata fan itu penggemar. Nah, nanti saudara bisa lihat sembari Anda menyaksikan atau Anda beribadah dengan cara online, Anda bisa melihat di grup Salt and Light Generation pemaparan yang saya berikan lewat PowerPoint ya. Nanti saudara bisa lihat di sana. Ya, jadi selama 1 bulan ini kita mau bicara mengenai not a fan. Jadi kita jangan menjadi penggemar, saudara. Kita harus menjadi seorang murid, bukan sebagai penggemar. Nanti kita akan lihat tentang apa sih bedanya antara penggemar dan murid. Tapi lebih dulu mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dari Injil Matius
pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Saudara bisa buka Alkitab saudara masing-masing di tempat di mana Anda berada. Matius 16 ayat 21 sampai 28, firman Tuhan berkata demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, perhatikan, bukan menyatakan kepada penggemar-penggemarnya, saudara, atau kepada fansnya, tetapi Yesus menyatakan kepada murid-muridnya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa Yesus itu lebih suka, lebih merasa nyaman, dia bicara kepada murid-muridnya. Dan dia nggak pernah menginginkan penggemar-penggemar itu selalu mengerubuti dirinya atau mengejar-ngejar dirinya atau berusaha mendekati dirinya. Yesus tidak pernah berpikir bahwa aku datang ke dalam dunia ini untuk menunjukkan penggemarku itu banyak gitu ya. Orang-orang yang suka dengan aku tuh banyak. Bukan itu saudara. Yesus datang ke dalam dunia jelas untuk memuridkan kita. Di samping dia menyelamatkan hidup kita, dia sudah mati di atas kayu salib, tapi dia juga ingin setelah itu memuridkan kita. Artinya kita diminta menjadi murid-murid Tuhan. Lihat bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, saya teruskan ayat itu, dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita nggak usah terlalu berusaha untuk membahas tentang bagaimana sikap Petrus kepada Yesus ketika Yesus menyatakan kepada para murid-muridnya bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan, dia akan dibunuh, tapi juga dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita nggak usah menyinggung masalah sikapnya Petrus, saudara. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita sekali lagi bahwa Yesus datang untuk menjadikan kita semua sebagai murid-muridnya. Dan Anda harus tahu, semua kita harus tahu, orang-orang muda di tempat ini harus tahu, kalau Anda adalah orang yang sudah menjadi murid Tuhan, maka perhatikan ayat yang ke-23 bagian terakhir. Kita harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ini salah satu ciri daripada murid, memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Karena kita ini murid-murid Tuhan, kita sedang belajar dari Tuhan. Jadi pikiran Tuhan itu kita ingin tahu. Kehendaknya daripada Tuhan itu kita ingin tahu. Seperti apa yang Tuhan sudah plankan dalam diri setiap kita, dalam globalnya dunia ini, kita harus tahu saudara. Karena itu kita harus bisa memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan itu memikirkan keselamatan daripada manusia. Tuhan memikirkan tentang bagaimana orang yang menolak dia itu satu kali bisa bertobat gitu ya. Dan walaupun dia sudah berkorban di atas kayu salib untuk semua orang, semua manusia, karena Yesus tidak hanya mati untuk satu kelompok, tapi Yesus mati untuk semua orang. Terkadang orang memilih untuk tidak mau percaya kepada Yesus, manusia memilih untuk tidak mau tunduk kepada Yesus. Dan itu yang selalu Yesus doakan, ya, supaya mereka terima anugerah daripada Tuhan. Lihat ayat berikutnya, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekali lagi Yesus berkata bukan kepada para penggemarnya, tetapi kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya.
Ayat-ayat yang kita baca bersama pada sore hari ini, saudara-saudara, jelas di samping sebagai murid, kita harus memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, oleh Allah. Tapi juga Anda harus tahu sebagai murid, kita harus siap dengan konsekuensi. Yaitu apa saudara? Ayat 25, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Artinya, konsekuensi seorang murid adalah dia harus berani berkorban. Dan korban yang paling tinggi derajatnya itu bukan Anda keluar uang 1 juta, 2 juta, 5 juta untuk persembahan kepada pekerjaan Tuhan. Bukan itu saudara. Tapi pengorbanan yang tinggi itu adalah kita harus bisa menyerahkan hidup kita. Kalau toh memang sudah saatnya kita harus kehilangan hidup kita karena Tuhan, maka itulah sebuah konsekuensi pengorbanan dari seorang murid. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, bukan Bapak Ibu ya, Anda ini masih muda-muda, jadi saya karena terbiasa bicara di depan umum, jarang sekali bicara di depan orang-orang muda, ya agak sedikit slip of the tongue gitu ya. Tapi tidak apa-apa, saudara. Kita harus mengerti bahwa sebagai orang-orang muda di tempat ini, kita semua harus tetap bersedia jadi murid, bukan sebagai penggemar ya. Kalau penggemar itu ada yang gak enak, dia akan lari. Tapi kalau murid, biasanya dia akan tetap setia, mendampingi gurunya dalam segala keadaan. Nah, lihat beda penggemar dan murid itu apa. Kalau penggemar, namanya saja penggemar, berarti orang yang menggemari sesuatu. Atau orang yang suka sekali akan sesuatu. Bisa itu benda mati, atau juga bisa orang. Makanya kalau kita melihat di dunia ini, ada begitu banyak tipe-tipe penggemar. Ada yang penggemar binatang tertentu, jenis-jenis binatang tertentu, ada itu kelompoknya, komunitasnya penggemar burung, penggemar mungkin binatang kucing, anjing dan sebagainya ada. Lalu juga ada penggemar benda-benda mati saudara, ya seperti lukisan, lalu mungkin batu-batu antik ya, kemudian ya banyak, tapi juga ada penggemar yang menggemari seorang tokoh, seorang artis, public figure. Itu penggemar, orang yang gemar, suka sekali akan sesuatu. Tapi murid itu bukan penggemar, penggemar juga bukan murid. Murid adalah orang yang sedang berguru. Selama kita terus menerus belajar, maka itu artinya kita adalah murid, saudara. Dan kekristenan itu tidak bisa dilepaskan dari istilah murid. Karena kita terus belajar bagaimana jadi orang yang benar. Belajar bagaimana menjadi orang yang kudus. Belajar bagaimana menjadi orang yang murah hati. Belajar bagaimana hidup kita terus diubah. Jadi sejak Anda dan saya menjadi orang yang mengenal Tuhan Yesus, sejak hari itulah kita ini murid. Sampai nanti kita almarhumah, ya kita tinggalkan dunia ini baru status murid itu berhenti, lepas. Tapi murid itu adalah orang yang sedang berguru, sedang itu berarti dalam proses. Dalam proses. Nah saya mau tanya kepada saudara, mana yang lebih tepat untuk kita sebagai orang muda terhadap Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu boleh disebut juga atau orang-orang di luar sana gitu ya, mengidolakan Tuhan Yesus. Nah itu sama halnya seperti mereka jadi penggemarnya Tuhan Yesus. Nah saya mau tanya kepada Anda, mana yang lebih tepat untuk kita? Tentu saudara dan saya akan sama-sama sepakat bahwa yang lebih tepat untuk kita sebagai orang muda terhadap Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi murid. Benar saudara. Kalau Anda menjawab sebagai murid,
itu yang lebih tepat? Benar, jawaban Anda adalah benar. Pertanyaan saya berikutnya, mengapa Anda menjawab sebagai murid? Kenapa kok tidak Anda menjawab sebagai penggemar? Apakah biar terlihat rohani? Karena yang tanya seorang pendeta tanya kepada anak mudanya, kepada orang mudanya di gereja, lalu orang mudanya merasa sungkan, yang tanya ini pendeta. Lah ya udahlah, pokoknya kita jawab aja murid. Padahal Anda sedang nggak yakin itu dengan jawaban Anda. Apakah biar terlihat rohani? Semoga bukan, saudara. Kalau Anda menjawab sebagai murid adalah pilihan yang tepat, maka kita harus tahu alasannya apa. Alasannya apa? Bukan supaya kita terlihat rohani, bukan. Tetapi karena kita ingin, dengarkan ini ya saudara. Kenapa kita harus jadi murid Tuhan? Karena kita ingin punya tujuan yang jelas. Kita ingin punya sasaran yang jelas. Sebab seorang murid itu beda urusannya atau kepentingannya dengan seorang penggemar. Seorang penggemar itu dia hanya cuma gemar, suka dengan idolanya. Terkadang dia berusaha untuk menjadi sama seperti idolanya. Ya, dia berusaha untuk menyerupailah, mengidentikan dirinya dengan idolanya. Tapi tidak semua penggemar seperti itu. Bisa dihitung dengan jari. Orang yang berani membiayai hidupnya untuk persis sama dengan penggemarnya. Operasi plastik lah, lalu berusaha untuk menjaga tubuhnya supaya tetap seperti yang diidolakan atau orang yang menjadi idolanya itu. Bahkan dia nggak segan-segan beli baju-baju yang sama demi sebuah rasa suka dengan idolanya itu. Tapi tidak semua bisa begitu, saudara. Hanya orang-orang yang punya mungkin uang yang banyak, yang rela untuk merubah penampilan dirinya, menyerupai idolanya. Tapi Anda harus ingat, seorang murid itu dia punya sasaran yang jelas, dia punya tujuan yang jelas. Karena urusannya dan kepentingannya itu jelas. Ya. Penggemar itu sebatas untuk memuaskan pandangannya saja, untuk memuaskan matanya, untuk memuaskan dirinya. Tapi murid urusannya itu belajar, dan belajar. Dan Anda harus tahu, kalau bicara soal belajar dalam hubungannya sebagai murid Tuhan Yesus, maka itu berarti kita sedang belajar untuk mengalami perubahan karakter kita sebagai orang muda. Karakter orang muda itu cenderungnya keras, gak suka diatur. Karakter orang muda itu cenderungnya semaunya sendiri. Saya pernah bicara di depan saudara ya, beberapa bulan yang lalu. Karakter orang muda itu egois. Karakter orang muda itu kadang menyendiri, nggak suka kumpul. Ada orang-orang muda yang seperti itu, introvert saudara. Menyendiri, nggak mau kumpul. Ada yang macam-macam deh karakter-karakter orang muda. Bahkan kita juga bukan hanya harus berubah karakter kita, tetapi juga moral kita. Bahkan juga sampai kepada intelektual kita. Kenapa harus mengalami perubahan karakter, moral, dan intelektual? Karena saya mau ingatkan kepada Anda semua, meskipun Anda adalah orang-orang muda, karena kita semua kelak akan menjadi mempelainya Kristus. Kelak kita akan menjadi pengantinnya Kristus. Nah, saya mau ingatkan kepada Anda tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 2 Korintus 11 ayat yang kedua. 2 Korintus 11 ayat 2 berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus waktu itu, aku telah mempertunangkan kamu untuk membawa kamu sebagai perawan yang suci.
gadis yang suci kepada Kristus. Itu artinya bahwa kita kelak akan menjadi mempelainya Kristus. Dan Anda harus tahu bahwa hari-hari inilah, masa-masa seperti inilah, saat-saat di mana kita masih hidup seperti inilah, kita harus terus belajar untuk mengalami perubahan karakter, perubahan moral, perubahan intelektual. Saya mau tanya, jujur aja saudara, Anda semua kelak akan menikah secara jasmani ya. Anda saat ini mungkin sudah menjalin hubungan pertemanan, tapi lebih daripada sekedar pertemanan, mungkin Anda sudah mulai pacaran dengan si A, si B, si C. Dan tentu tujuan Anda pacaran adalah kedepannya supaya bisa menikah. Nah, saya mau tanya kepada saudara yang baru mulai menjalin sebuah hubungan pertemanan dan lebih serius ke arah jenjang pacaran ya. Semua kita kelak akan menikah. Tapi saya mau tanya kepada saudara, ketika Anda sedang dalam masa pendekatan kepada si A, entah itu cewek atau cowok ya. Terkadang cewek itu juga berani PDKT saudara sama cowok. Enggak cuma cowok yang berani PDKT, itu biasa. Kalau cowok berani PDKT kepada wanita itu biasa. Tapi yang luar biasa, zaman-zaman sekarang itu cewek enggak mau kalah. Enggak mau kalah beraninya ya, berusaha PDKT kepada yang dia senangi gitu. Bahkan berani juga berkelahi untuk memperebutkan cowok idamannya. Itu di luar sana, bukan di dalam sini ya saudara. Kalau di dalam gereja enggak ada yang berkelahi secara fisik, tapi mungkin berkelahinya lewat doa. Ya, yang satu doa begini, yang satu doa begini. Jadi peperangannya udara saudara. Enggak lewat fisik gitu. Ya semoga aja enggak begitu ya. Nah, saya pastikan ketika Anda sedang melirik seseorang, Anda itu pasti bukan hanya melirik dia karena fisiknya. Wih, tinggi misalkan. Wih, agak semampai. Atau wih, mungkin postur tubuhnya kok ideal begitu. Bukan hanya fisik yang Anda lihat, tapi juga pasti Anda memperhatikan bagaimana dia bicara. Halus perkataannya, smart, ya, pinter gitu maksud saya. Lalu kemudian orangnya bisa ngemong gitu, bisa bergaul dengan semua kalangan, nggak milih-milih kalangan tertentu. Semua bisa didekati untuk berteman, semua bisa nyaman dengan orang ini. Itu pasti Anda akan lihat. Nah, orang-orang yang seperti itu yang Anda mungkin pikir, inilah yang aku cari. Jadi lihat saudara, manusia saja, kalau kita mendekati seseorang untuk kita jadikan teman hidup kita kelak, kita aja memilihnya nggak main-main loh. Kita aja berusaha untuk menyaringnya di antara yang lain itu nggak sembarangan loh. Apalagi Tuhan. Tuhan pasti ingin kita memiliki karakter, memiliki sifat yang seperti Tuhan mau. Nah, oleh sebab itu, selama kita masih diberi kesempatan hidup, belajarlah terus sebagai murid. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, subjek pokok yang Tuhan ajarkan itu apa? Karena kita ini murid, dia guru kita, maka subjek pokoknya itu apa? Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dalam ayat itu ada dua subjek, mata pelajaran yang pokok. Kita tidak temukan dalam ayat ini Tuhan bicara, belajarlah padaku karena aku pandai bicara. Belajarlah padaku karena aku fasih lidah. Belajarlah padaku bagaimana public speaking yang baik. Belajarlah padaku bagaimana cara membela diri. Enggak saudara. Tapi Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan meek. Meek itu kalau boleh diterjemahkan lebih gampangnya itu ringan. Ringan. Ya, kalau saudara melempar sebuah benda ke dalam air,
benda itu tenggelam, itu bukan ringan. Itu berat. Tapi kalau Anda melempar sebuah benda ke dalam air, tapi kemudian benda itu ngambang, tidak tenggelam, dia ada di permukaan, itu artinya benda itu ringan. Artinya apa saudara? Ketika Tuhan mau berkata kepada saudara, belajarlah padaku karena aku lemah lembut, Tuhan mau katakan kepada saudara, subjek pokok yang utama dan yang pertama adalah jangan jadi anak muda yang mudah menyimpan kekesalan, kejengkelan, kemarahan, dan itu Anda simpan dalam hatimu, mengendap dalam hatimu, dan kau tidak bisa mengampuni siapapun juga. Kalau itu yang kau lakukan, berarti engkau perlu belajar kepada Yesus bagaimana menjadi lemah lembut. Seorang murid Tuhan Yesus itu harus belajar untuk tidak memendam kesalahan orang lain. Mungkin itu ayahmu, mungkin itu ibumu, mungkin itu temanmu, mungkin itu orang rohani sekalipun yang mungkin Anda pikir, kok orang ini kayak gini, dan Anda simpan dalam hatimu, itu bukan seorang murid. Anda harus bisa ringan. Bisa, ya sudahlah, melepas. Rendah hati, itu dalam bahasa Inggrisnya lowly. Itu bisa saya terjemahkan dengan istilah kosong. Kosong. Seperti Filipi 2 ayat 7 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lowly itu kosong, dalam bahasa Latinnya dikatakan kenosis. Mengosongkan diri, Yesus itu Allah yang jadi manusia, dia tinggalkan atribut kealahannya. Dia lepas semua kealahannya, dia jadi sama seperti kita, bahkan lebih rendah daripada kita. Dia seorang hamba. Itu artinya kosong. Nah saudara, apakah kita juga bisa begitu? Di samping kita tadi diminta untuk tidak mudah memendam, menyimpan kejengkelan, kemarahan, tapi juga di satu sisi Tuhan juga minta kita rendah hati, kosong. Aku ini bukan apa-apa. Orang bisa menghina aku, orang bisa merendahkan aku, puji Tuhan aku ini bukan apa-apa. Ya, memang saudara sepertinya enteng ya, lemah lembut rendah hati itu sepertinya enteng, tapi saya mau katakan bobotnya enggak kaleng-kaleng saudara. Karena itulah sifat dan karakter Yesus selama ia di bumi ini. Yesus enggak pernah mengumbar kemarahannya, Yesus enggak pernah jengkel, tapi Yesus benar-benar lemah lembut dan rendah hati. Nah karena itu, siapkah Anda semua? Jangan jadi fan, jangan jadi penggemar, tapi jadilah murid yang benar. Tuhan memberkati Anda semua. Mari kita akan tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada sore malam hari ini. Kami sudah belajar bagaimana menjadi seorang murid di hadapan Tuhan, yaitu belajar untuk lemah lembut dan rendah hati. Ajari kami Tuhan, untuk kami benar-benar seperti Engkau, memiliki karakter seperti Engkau selama Engkau ada di bumi ini. Engkau selalu lemah lembut kepada siapapun juga dan Engkau rendah hati menghadapi apapun juga dalam hidup-Mu. Terima kasih, ajari kami terus untuk benar-benar rela menjadi murid, terus berguru, terus belajar, sehingga ada perubahan dalam hidup kami, dalam karakter kami. Berkati setiap orang-orang muda-Mu di tempat ini yang sudah bersama-sama beribadah dengan cara online, biar mereka menjadi orang-orang muda yang bukan hanya jadi pendengar yang setia, tapi mereka mulai belajar untuk melakukan firman Tuhan, yaitu menjadi murid-murid Tuhan yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih, berkati studi mereka semua, berkati juga kehidupan rumah tangga daripada orang tua mereka masing-masing. Kiranya damai sejahtera daripada Kristus itu melimpah dan turun atas setiap Anda semua dimanapun Anda berada. Kiranya berkat daripada Allah Bapa itu akan tercurah dalam hidupmu, dan kasih penyertaan Roh Kudus itu juga terus ada dalam hidupmu. Terima berkat ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minggu depan kita masih tetap beribadah dengan cara online. Semoga Jepara semakin lebih baik lagi dan kita boleh di minggu ketiga ya kita beribadah dengan cara offline. Kita berkumpul kembali, kita bersama-sama bersukacita dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Jesus.